Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa yang tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 atau pada tanggal 27 Elul 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, saudaraku, diambil dari kitab Ulangan 31 ayat 16, saudaraku. Dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru 5783, saudaraku, 2 hari mendatang, saudaraku. Firman berkata demikian. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, lihatlah, engkau akan segera berbaring bersama para leluhurmu. Namun umat ini akan bangkit dan melakukan pelacuran dengan ilah-ilah lain dari negeri yang mereka masuki, lalu meninggalkan aku dan mengingkari perjanjian yang telah aku buat dengan mereka. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang ketidakpatuhan Israel dinubuatkan. Saudaraku, saat bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan dan Bapa yang menetapkan kepada Musa bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan, dan waktunya sudah tiba bahwa Musa akan meninggal dunia, saudaraku, dan akan berkumpul kepada leluhurnya, saudaraku. Dan di sini Bapa yang menetapkan Yosua untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Israel ini untuk masuk ke tanah Kanaan itu, saudaraku. Dan lewat hal ini, perkataan Bapa Yahweh berkata tentang bangsa ini, saudaraku, bahwa mereka akan masuk ke tanah yang dijanjikan itu, dan mereka juga melakukan kejahatan dengan melakukan penyembahan kepada ilah-ilah yang ada di mengingkari perjanjian Bapa Yahweh, saudaraku. Dan mereka melakukan pelacuran dengan ilah-ilah lain dari negeri yang mereka masuki. Saudaraku, hal ini tentunya merupakan sesuatu hal kekejian di mata Bapa Yahweh, saudaraku. Betapa bangsa ini begitu cepat melupakan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan bagaimana dahsyatnya Bapa Yahweh memimpin mereka bersama-sama melihat dan menyaksikan kebesaran Bapa Yahweh dan keagungan kemuliaan Bapa Yahweh selama perjalanan di padang gurun ini, saudaraku. Namun saat mereka sudah masuk ke tanah yang dijanjikan, mereka berpaling, saudaraku, dan melupakan Bapa Yahweh. Saudaraku, hal inilah yang dikatakan Bapa Yahweh kepada Musa, dan juga bersama dengan itu Yosua ada, saudaraku, dan mendengar hal itu yang diperkatakan Bapa Yahweh. Itulah Elohim kita yang kita sembah. Dia yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dia mengetahui hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi, saudaraku. Dan kitab suci mencatat hal itu benar terjadi, bahwa setelah itu maka banyak pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan mereka melakukan penyembahan kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Oleh karena apa, saudaraku? Karena memang hati mereka belum mampu untuk memahami, mata mereka belum dapat melihat akan kebesaran, dan telinga mereka belum dapat mendengar, dan belum dibukakan, saudaraku. Dan inilah yang terjadi, saudaraku. Bila kita renungkan hal ini, sepertinya kok seperti itu ya bangsa ini. Betapa mereka sudah menyaksikan kebesaran yang begitu dahsyat. Apa mereka akan menantikan sesuatu hal yang lebih spektakuler lagi dari kebesaran Bapa Yahweh, saudaraku? Itulah tentu pemikiran kita pada awalnya, saudaraku. Namun tidak demikian, bahwa kitab suci mencatat bahwa oleh karena kekerasan dan kedegilan hati ini, saudaraku, pemberontakan ini,
ternyata ada suatu rancangan yang Bapa Yahweh tetapkan kepada bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya saat ini. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Roma 11 ayat 11 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu aku bertanya, haruskah mereka tersandung sehingga jatuh? Tidak mungkin, tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga membuat mereka cemburu. Kita lanjut ayat 12 ya saudaraku. Jika pelanggaran mereka menjadi kekayaan bagi dunia dan kerugian mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Saudara, ternyata di balik itu semua Bapa Yahweh punya rancangan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini, saudaraku. Bahwa itulah maksudnya. Lewat renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku, di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, bagi saudara dan saya, mungkin saudara saat ini mengalami suatu beban permasalahan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Saudaraku, kita memiliki Elohim Bapa Yahweh yang hidup, saudaraku. Bukan Elohim Bapa Yahweh yang sesuai dengan hanya pikiran kita saja, saudaraku. Sama seperti bangsa Israel ini. Kalau kita ikuti cara berpikir kita, kok seperti itu ya? Padahal mereka sudah menyaksikan kebesaran itu. Secepat itu, namun di balik itu ada rancangan yang Bapa Yahweh tetapkan. Hal yang sama walaupun berbeda, saudaraku, namun memiliki hal kesamaan makna. Saat ini mungkin Bapak, Ibu, dan saudara dan mengalami beban masalah dalam kehidupan. Namun ingat, kita sebagai bangsa-bangsa lain yang diselamatkan oleh karena ketegar tengkukan bangsa pilihan ini, saudaraku, sehingga keselamatan itu sampai kepada kita. Dalam menjalani kehidupan, apapun beban masalah kita saat ini, saudaraku, kita akan memasuki di tahun 5783, yang 2 hari lagi kita akan lewati, saudaraku, dan memasuki tahun yang baru. Tetap teguh dan tetap kuat dan tetap berpegang kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita tetap percaya, saudaraku, kita memiliki Tuhan yang kita sembah, Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, dan Dia mengetahui apa rancangan terhadap hidup kita di masa akan datang, selama kita tetap sungguh-sungguh dan setia kepada Bapa Yahweh. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak merasa kecewa, namun kita tetap membuka hati kita untuk dapat mengerti, mata kita untuk dapat melihat, telinga kita untuk dapat mendengar akan firman-firman Bapa Yahweh yang sudah disampaikan. Jangan kita menjadi orang yang frustasi, namun kita memiliki iman yang teguh, saudaraku, bahwa permasalahan apapun yang saat ini masih diizinkan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya, saudaraku, dan kita memiliki sikap hati yang memandang ke depan, saudaraku, bahwa bangsa Israel saja yang sudah kita lihat secara pikiran kita kok seperti itu, namun di balik itu ada rancangan yang indah. Demikian juga selama kita sungguh-sungguh tetap setia kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintah dan ketetapannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki kasih yang sama yang sudah Yeshua berikan kepada kita, dan juga hal yang sama kita lakukan kepada sesama kita. Karena itulah juga merupakan isi dari seluruh Torah dan kitab para nabi. Kita mengasihi Bapa Yahweh dan juga kita mengasihi sesama manusia, dan kita tetap terus berjuang setia kepada Bapa Yahweh. Percayalah, semua masalah yang kita hadapi, Bapa Yahweh pasti membuka jalannya, dan ada rancangan Bapa Yahweh yang indah tepat pada waktunya. Amin. Sukses besar buat kita semua.
maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan mau melakukan hukum dan perintah ketetapannya. Kita tidak dipermalukan, dan keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.